Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kepada pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan anak-anakku min 1 Kabupaten Madiun yang saya sayangi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan nikmat iman. Mari rasa syukur kita ucapkan dengan membaca tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mulai dari dunia sampai akhirat mendapat syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan anak-anakku min 1 Kabupaten Madiun yang saya sayangi, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul, sekaligus menjadi uswah hasanah atau suri toladan yang baik bagi umatnya. Seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Surat Al-Ahzab ayat 21. Seperti Al-Kisah, hiduplah seorang pengemis Yahudi buta di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah. Hari demi hari dia selalu mengatakan hal buruk tentang Rasulullah SAW. Wahai saudaraku, jangan kau dekati Muhammad. Dia itu gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Jika kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhi olehnya, kata pengemis itu. Padahal setiap pagi Rasulullah SAW mendatanginya dengan membawa makanan. Tanpa sepatah apapun Rasulullah SAW menyuapinya, sembari mendengarkan pengemis itu berpesan untuk menjauhi orang yang bernama Muhammad. Rasulullah SAW terus melakukannya hingga beliau wafat. Sepeninggalnya Rasulullah SAW tidak ada lagi yang memberikan makanan ke pengemis Yahudi buta tersebut. Suatu ketika sahabat Rasulullah SAW Abu Bakar radhiyallahu an berkunjung ke rumah anaknya Aisyah. Beliau bertanya kepada anaknya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?" "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan, kecuali satu sunnah saja," jawab Aisyah kepada ayahnya. "Apakah itu?" tanya Abu Bakar lagi. "Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana," ujar Aisyah. Keesokan harinya Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikannya kepada pengemis Yahudi buta. Abu Bakar mendatangi pengemis tersebut dan memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?"
Abu Bakar menjawab, "Aku adalah orang yang biasa." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," jawab si pengemis buta itu. "Apabila dia datang kepadaku, tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan tersebut. Setelah itu dia berikan kepadaku." Pengemis itu melanjutkan perkataannya. Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya. Sambil menangis, dia berkata kepada pengemis itu, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Dia adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Setelah pengemis itu mendengar cerita Abu Bakar, dia pun menangis dan kemudian berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Dia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Dia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Dia begitu mulia." Pengemis Yahudi buta tersebut akhirnya bersahadat di hadapan Abu Bakar. Maka dapat saya simpulkan, salah satu sifat mulia Nabi Muhammad SAW yang patut kita contoh adalah sifat tolong menolong. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak enggan memberikan bantuan kepada mereka yang suka menjelek-jelekan dirinya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, sifat-sifat teladannya yang sangat bermanfaat untuk kita contoh atau teladani. Para pemirsa yang berbahagia dan anak-anakku min 1 Kabupaten Madiun, semoga kita bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW sehingga kita bisa mendapat syafaatnya di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Kiranya saya cukupkan sekian. Apabila ada salah khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.